Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert memutuskan untuk mengundurkan diri usai Garuda dipermalukan Jepang dengan skor 0-6. Timnas Indonesia gagal mengakhiri perjuangan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil yang manis saat menghadapi Jepang. Bermain di Suita City Football Stadium, timnas Indonesia dihajar Samurai Biru dengan 6 gol tanpa balas. Gol Jepang ke gawang Garuda dicetak lewat Blaise Daisy Kamada, Takafushi Kubo, Ryohei Marishita, Suto Machino, dan Awa Hosoya. Meski menelan kekalahan dari Jepang, timnas Indonesia dipastikan mendapat tiket lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JICES dan kawan-kawan telah mengunci peringkat keempat klasemen grup C ronde 3 dengan perolehan 12 poin dari 10 pertandingan. Di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia berpotensi bertemu Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Lebih lanjut lagi, keenam tim tersebut termasuk Oman yang berada di pot 3 bersama timnas Indonesia akan dibagi ke 2 grup dengan masing-masing 3 tim. Format kompetisi akan menggunakan sistem single round robin, di mana masing-masing tim akan bertanding 1 kali melawan 2 lawan lainnya. Juara grup berhak meraih tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara runner-up grup masih memiliki kesempatan melanjutkan perjuangan di putaran 5 untuk berlaga di playoff antar konfederasi. Rencananya ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 di venue terpusat yang ditentukan AFC. Seusai pertandingan melawan Jepang, muncul sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan Patrick Kluivert menyatakan mengundurkan diri. Berikut ini narasi unggahan tersebut. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, telah membuat pernyataan yang mengejutkan setelah timnas Indonesia kalah telak dalam pertandingan terakhir melawan raksasa Jepang. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan timnas Indonesia karena ia telah memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Lebih lanjut, Kluivert menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk meninggalkan timnas Indonesia karena ia merasa bahwa ia tidak dapat membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Ia juga menyatakan bahwa ia telah merasa lelah dan tidak dapat lagi memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dengan demikian, Kluivert telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia, dan timnas Indonesia harus mencari pelatih baru untuk menggantikannya. Kluivert telah memberikan kontribusi yang besar untuk timnas Indonesia selama ia menjadi pelatih, dan ia akan selalu diingat sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah timnas Indonesia. Lantas, apakah benar Patrick Kluivert memilih mengundurkan diri usai timnas Indonesia dipermalukan Jepang 0-6? Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi yang menyebutkan Patrick Kluivert mengundurkan diri. Kluivert mengatakan bahwa Jepang masih terlalu besar untuk jadi lawan timnas Indonesia. Jepang terlalu besar bagi kami, malam ini kita harus mengakuinya dan terus maju, kata Patrick Kluivert. Menurut Kluivert, timnya sangat memberikan perlawanan di 10 menit awal, namun kualitas Jepang sebagai langganan Piala Dunia membuat Garuda tak berdaya. Meski kalah, Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai peringkat keempat grup C bergabung dengan 5 tim lainnya, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Nantinya 6 tim ini akan dibagi ke dalam kedua grup, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia. Kluivert menyatakan kekalahan ini akan dijadikan pelajaran penting untuk mempersiapkan tim jelang putaran keempat kualifikasi yang akan digelar pada Oktober mendatang. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho kini jadi sorotan di bursa transfer Eropa. Penampilannya yang konsisten bersama Persija Jakarta dan tim Garuda membuat 5 klub Eropa membidiknya secara serius. Yang paling menarik perhatian, klub di nomor 4 bukan tim sembarangan, proyek besar, dan pemiliknya pun tak main-main. Daftar 5 klub yang dikabarkan tertarik memboyong Ridho ke Eropa mencakup Oxford United, AS Trenčín, Venezia FC, Como 1907, dan FCV Dender. Nama Como 1907 menonjol karena dimiliki konglomerat Indonesia Hartono bersaudara alias Bos Jarum. Proyek besar mereka di Serie A membuat klub ini dianggap bukan kaleng-kaleng. Kita bahas satu persatu. Satu dari Oxford United reuni dengan Marcelino Ferdinand jika Rizky Ridho resmi bergabung. Klub League One ini sudah jadi rumah bagi Marcelino Ferdinand. Dengan Erick Thohir yang ada di situ sebagai pemilik, peluang Rizky Ridho menyusul Inggris terbuka lebar.
Duet Marcelino Rido yang dulu jadi tulang punggung Persebaya bisa terulang kembali dalam warna kuning Oxford United. Kedua, AS Trenčín, peluang dari Slovakia. Trenčín bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Klub ini sempat dibela Witan Sulaiman dan punya rekam jejak dalam mengembangkan pemain Asia Tenggara. Sistem pengembangan pemain muda yang kuat membuatnya cocok jadi pintu gerbang Eropa bagi Rizky Ridho. Ketika Venezia FC, jalur JIS untuk ke Serie A. Tentu, karena memang JS ada di sana. Venezia baru saja berpromosi ke Serie A dan kini butuh ketambahan kekuatan di lini belakang. JS menjadi jembatan bagi Ridho ke klub itu. Kombinasi sesama pemain Indonesia di Italia tentu menjadi daya tarik tersendiri. Keempat, Como 1907, proyek ambisius Bos Jarum. Inilah klub yang tidak biasa dianggap remeh. Como 1907 dimiliki Hartono bersaudara, orang terkaya yang ada di Indonesia. Dengan pelatih Kas Fabregas, di bangku cadangan dengan proyek jangka panjang Serie A, tentulah Como tengah membangun tim yang kompetitif dan global. Kedekatan Ridho dengan ekosistem sepak bola Indonesia membuat transfer ini terasa paling realistis. Kelima, SCV Denders, lompatan awal dari Belgia. Belgia kerap jadi batu loncatan pemain muda menuju liga besar Eropa. SCV Denders bisa menjadi opsi yang strategis bagi Ridho. Komposisi di Belgia juga sudah diwarnai pemain berdarah Indonesia seperti Sen Betinama yang memperkuat Kans Yupet. Menarik lagi tentunya, menurut laman Transfermarkt, nilai pasar Ridho kini mencapai 500.000 euro atau sekitar 9,5 miliar rupiah. Angka ini masih tergolong terjangkau bagi klub-klub Eropa, apalagi jika melihat usia yang baru 22 tahun dan potensi sebagai bek masa depan Indonesia. Meski angka pasar resmi telah terlihat rendah, harga transfer sebenarnya bisa jauh lebih tinggi tergantung dari negosiasi antara klub peminat dan Persija. Apalagi permintaan terhadap bek tengah tangguh sedang tinggi di bursa transfer musim panas ini. Selain 5 klub di atas, beberapa sumber juga menyebutkan ada beberapa tim yang tentunya juga dari Jepang ikut memantau perkembangan Ridho. Jika langkah ke Eropa terlaksana, Ridho akan menyusul jejak para pemain Indonesia yang lebih dulu menembus luar negeri seperti Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, JIS, dan Elkan Bagot. Kini, publik hanya tinggal menunggu langkah konkret dari seorang Rizky Ridho. Apakah ia akan memilih jalur ambisius bersama Como, tantangan klasik di Inggris bersama Oxford, atau mulai dari level pengembangan seperti di Trenčín dan Denders?